Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alwan Lafial dari TI 18A3. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai Undang-Undang ITE. Mari kita simak videonya. Sanksi pada UU ITE. UU ITE itu apa sih? Nah, UU ITE itu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Sanksi pada UU ITE. Yang pertama, perbuatan yang dilarang, pasal 27. Di sini memiliki 4 ayat. Ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Selanjutnya ayat 4, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Selanjutnya pasal 28 memiliki 2 ayat. Ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Selanjutnya pasal 29. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara langsung. Selanjutnya pasal 30 memiliki 3 ayat. Ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer, sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Seperti hacker mungkin ya. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer, sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Ayat ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Selanjutnya, pasal 31 memiliki 4 ayat. Ayat pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Ayat kedua,
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan penghentian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Ayat ketiga, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat kedua. Intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pasal 32. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Selanjutnya ayat ketiga, terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Next, pasal 33. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 34 ayat pertama. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggadaikan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki perangkat. Yang pertama, perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Yang kedua, sandi lewat komputer, kode akses atau hal yang sejenis dengan itu yang ditunjukkan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 tadi. Ayat kedua, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, bukan tindakan pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Selanjutnya pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 36. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 37. Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36. Di luar wilayah Indonesia terdapat sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Nah, selanjutnya keamanan sistem. Praktek bisnis yang menggunakan perangkat elektronika atau komputer dalam kegiatan bisnis. Cakupannya terlalu luas, maka ada 3 poin. Poin pertama,
Semua bukti tadi diakui secara hukum setelah mendengar pendapat atau keterangan seorang ahli atau kustodian atau dalam pasar modal. Yang kedua, dokumen tersebut juga bisa diakui tanpa adanya keterangan jika sebelumnya telah ada sertifikasi terhadap metode bisnis tersebut. Yang ketiga, dokumen elektronik adalah dengan mengandalkan pada hasil akhir sistem komputer. Selanjutnya, misalkan dengan output dari sebuah program komputer yang hasilnya tidak didahului dengan campur tangan secara fisik. Contohnya, rekaman login, internet, rekaman telepon, dan transaksi ATM. Poin keempat, perpaduan dari dua metode di atas. Poin kelima, sejauh mana keamanan suatu sistem dan keterlibatan dari orang terhadap sistem komputer tersebut. Karena biasanya kejahatan dalam menggunakan komputer atau internet melibatkan orang dalam. EDI atau Electronic Data Interchange. Indonesia sudah menggunakan teknologi ini sejak 1967. Namun anehnya, pengadilan sendiri belum menerima bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Selanjutnya, tindakan pencegahan. Tindakan preventif lebih diutamakan dalam keamanan. Yang pertama, membuat password kombinasi menggunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Misalnya, bintang L0 G1K4 jauh lebih susah di-hack dibandingkan misalkan putih suci melati mewangi. Yang kedua, gunakan keamanan tambahan pada FB. Misalnya, Anda bisa menggunakan security tambahan yang akan diminta kode khusus yang dikirimkan ke HP. Bila akun FB Anda diakses melalui browser dari PC yang tidak dikenal. Yang ketiga, gunakan antivirus yang memiliki fungsi browser protect dan firewall yang akan memberi peringatan bila situs yang Anda kunjungi tidak aman. Yang keempat, tidak memberikan password kepada siapapun. Nah, ini sangat penting ya. Walaupun itu cowok Anda, karena laki-laki yang kecewa sering berbuat nekat untuk menghancurkan Anda dengan segala macam. Selanjutnya, nah ini penggunaan security tambahan pada login FB. Cara kerjanya ini jika masuk dari browser yang tidak dikenal, Anda memerlukan kode keamanan. Jadi nanti diminta kode keamanan. Selanjutnya bisa setelah melakukan Anda dapat kode keamanan, nanti bisa mendapatkan dari ponsel. Selanjutnya Anda bisa dapat login. Selanjutnya, Avast Internet Security with Browser Protection. Nah, ini contohnya. Malicious URL block. Avast Network Sale has block of firm site. Selanjutnya, email sebagai alat bukti. Dapatkah email dijadikan alat bukti di pengadilan? Nah, ada dua poin nih. Yang pertama, dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan data elektronik termasuk email belum diterima sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa. Poin kedua, dalam hukum positif Indonesia, penggunaan data elektronik tidak setegas di beberapa negara. Padahal apa yang diperjanjikan atau apa yang terjadi secara virtual tersebut secara substantif telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Selanjutnya, hukum HKI di era digital. Perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual atau kita singkat HAKI di era digital semakin diperlukan, khususnya menghadapi perkembangan penggunaan internet di Indonesia. Padahal semakin banyak kalangan bisnis yang menanamkan modalnya di internet. Internet sebagai bagian dari era digital telah memberikan tantangan bagi HKI. Pasalnya, karya cipta manusia dapat dialihirupkan dalam bentuk digital yang kemudian perbanyakannya sangat mudah dilakukan.
Beberapa permasalahan HKI yang berkaitan dengan internet dalam era digital, diantaranya berkaitan dengan masalah domain name, masalah tanggung jawab ISP atau Internet Service Provider. Selain itu, beberapa hal teknis dalam pembuatan situs yang berpotensi untuk melanggar hak cipta, yakni deep linking, framing, dan inlining. Nah, selanjutnya kita di penghujung presentasi ini. Kesimpulan. Yang pertama, di Indonesia keberadaan data elektronik belum bisa diakui secara utuh sebagai alat bukti pengadilan. Meskipun saat ini sangat menunjang sekali dalam penyelesaian kasus-kasus perkara. Yang kedua, di Indonesia sudah digunakan sejak 1967. Namun anehnya, pengadilan belum menerima bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang sah. Jadi di Indonesia belum menerima bukti elektronik seperti tadi email. Selanjutnya, email baru bisa digunakan sebagai bukti apabila sudah diklarifikasi dengan sanksi ahli dan email tersebut dibubuhi tanda tangan. Kalau yang resmi baru bisa diverifikasi mungkin, diklarifikasi maksudnya. Selanjutnya, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual atau HKI di era digital semakin diperlukan, khususnya menghadapi perkembangan penggunaan internet di Indonesia semakin pesat. Selanjutnya, citra Indonesia berada di mata dunia, memburuk akibat meningkatnya pelaku cyber fraud atau kejahatan kartu kredit melalui internet. Biasanya sering juga disebut dengan istilah carding. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.